Minyak di Timur Tengah pertama kali ditemukan di awal abad ke-20, tepatnya di tahun kelahiran Soekarno 1901. Dan di Timur Tengah itu pertama kali ditemukan minyak bukan di Arab, tapi di tanah Persia, tepatnya di Iran. Nah, setelah Iran baru tuh negara-negara Arab nemuin minyaknya juga. Nah, penemuan minyak ini merubah kehidupan orang-orang Timur Tengah dalam sekejap malam tuh. Tuh, magic. Kenapa? Karena fulus is magic. Yang tadinya orang Timur Tengah itu hidupnya nomaden, pindah sana pindah sini, akhirnya karena ada fulus, ada minyak, dia hidupnya menetap langsung. Kenapa? Karena setelah adanya fulus, itu pemerintah langsung bikin banyak project-project di perkotaan. Itu ngebuat banyak orang melakukan urbanisasi. Ya ngapain lu hidup nomaden kalau fulusnya nggak ada? Ya mendingan tinggal menetap, lebih enak, lebih gampang, udah gitu dapat fulus lagi. Dan di zaman awal penemuannya industri minyak di Timur Tengah nih ya, muncul golongan kelas pekerja baru, golongan kelas pekerja minyak. Ini merupakan golongan-golongan bonafit nih, pekerja industri minyak. Ya bisa dibilang hampir di semua negara Timur Tengah itu ada minyaknya. Yes. Bahkan di Yaman, ya di Yaman juga ada minyaknya, tapi nasib Yaman tidak seberuntung nasib negara Timur Tengah lainnya. Lu tau Yaman? Yes, Yaman sekarang lagi civil war udah lama. Yaman ini merupakan korban perang proksi, yes. Tapi negara sebelah Yaman, namanya Oman. Makmur, Oman tidak sekaya Dubai, Oman tidak sekaya Qatar, tidak sekaya Bahrain, tapi Oman kaya. Kenapa tuh kira-kira Oman sama Yaman meskipun sebelahan tapi nasibnya bertolak belakang? Karena penduduk Yaman kebanyakan. Di zaman awal penemuan minyak di Yaman, itu jumlah penduduk Yaman ada 7 juta orang. Sementara di Oman, awal penemuan minyak di Oman, jumlah penduduk Oman cuma 700.000 orang kurang lebihnya. Jadi untuk mendistribusikan kekayaan di Yaman kepada rakyatnya itu tidak segampang di Oman. Makanya akhirnya di Yaman ada civil war. Ya salah satu faktor ada civil war itu gara-gara fulus, gara-gara minyak juga. Faktornya banyak lah, tapi simply ini karena distribusinya tidak segampang distribusi kekayaan di negara-negara yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya Oman. Seandainya penduduk Yaman tidak sebanyak itu, harusnya tidak seperti sekarang. Yaman harusnya lebih bahagia. Kenapa? Ya karena fulus bisa membuat lo bahagia. Itu fakta. Kalau ada orang bilang fulus tidak bisa memberikan kebahagiaan, itu bullshit. Kalau fulus nggak bisa memberikan ente kebahagiaan, itu berarti fulusnya kurang banyak. Nah, sesuai judul video ini kita mau membahas nih bagaimana negara-negara di Timur Tengah membelanjakan, mengeluarkan uang-uang hasil penjualan minyaknya, terutama dalam konteks pembangunan perkotaan di negaranya. Nah, cuman kali ini kita nggak ngomongin Timur Tengah lah, kita mau ngomongin Jazirah Arab aja. Kita mau bandingin 2 tempat di Jazirah Arab, satu Oman, satu Dubai. Karena meskipun sama-sama negara Arab nih, negara Arab yang lay low kayak Oman itu beda dengan negara Arab yang glamor seperti Dubai. Yes, Dubai bukan negara, tapi Dubai ini juga bukan kota. Dubai ini merupakan sebuah emirat. Negaranya kan namanya Uni Emirat Arab, tapi Dubai ini dibilang kota juga bukan. Jadi ya bolehlah kita bandingkan meskipun nggak apple to apple, tapi kita bisa bandingkan bagaimana Dubai dan juga bagaimana Oman membangun perkotaannya. Welcome di playlist terbaru channel ini, playlist Urbanism. Kita akan membahas studi kasus bagaimana pengembangan perkotaan di banyak negara. Sebenarnya sebelum ini kita udah pernah bahas juga lah tentang urbanism. Udah ada kurang lebih 11 video, cuman belum pernah gue bikinin playlistnya aja. Baru sekarang resmi nih gue bikinin, namanya playlist Urbanism. Let's go, episode ke-12 kita bahas Oman versus Dubai. Sekarang kita bahas Dubai dulu. Yes, lagi-lagi Dubai bukan negara. Dubai ini sebuah emirat. Pemimpinnya namanya Sheikh. Bukan Sheikh Heri Hasan. Kalau Sheikh Heri Hasan itu merupakan guru spiritual gua. Ini namanya Sheikh Rashid. Jadi di zaman awal ditemukannya minyak di Dubai, nama pemimpinnya adalah Sheikh Rashid bin Zayed Al Maktoum. Yes, familiar kan? Kalau kita orang Indonesia taunya Sheikh Mohammed bin Zayed, karena dia itu merupakan Sheikh yang memberikan hibah untuk kita bikin tuh flyover di Tol Cikampek. Nah, ini Sheikh Rashid ini merupakan bagian dari keluarga Mohammed bin Zayed. Kalau Mohammed bin Zayed itu merupakan Syekhnya Uni Emirat Arab. Nah, kalau Sheikh Rashid ini Syekhnya Dubai. Nah, Sheikh Rashid ini sadar bahwa uang minyak ini tidak akan bertahan selamanya. Ada sih kita-kita yang percaya konspirasi bahwa minyak ini merupakan sumber daya yang tidak terbatas. Kita kan yang percaya konspirasi berpikir bahwa minyak ini kan kayak air, nggak limited. Ini minyak unlimited, bang. Yes, oke. Ada golongan orang yang berpikir demikian.
Tapi meskipun misalnya oil ini unlimited sekalipun, industri minyak itu tidak akan bertahan selamanya juga karena peradaban itu terus berkembang. Di zaman sekarang nih kita sudah bisa melihat, sekarang apa-apa serba listrik. Di situ kita bisa melihat bahwa industri oil ini one day akan usang, akan obsolete, dan Sheikh Rashid sudah berpikir sejak dulu. Dan based on report banyak lembaga, diperkirakan bahwa industri oil ini akan peak di puncaknya tahun 2030. Setelah itu akan turun. Jadi luar biasa. Sheikh Rashid ini sangat futuristik itu pemikirannya ya. Dia tahu nih industri minyak tidak akan bertahan selamanya. So, dia harus melakukan diversifikasi ekonomi secepat-cepatnya. Dan dia pengen tuh Dubai ada di peta dunia. Gimana caranya? Dia ingin mengembangkan kurang lebih 3 industri. Industri tourism, industri real estate, dan juga industri international trade. Pada zamannya ini merupakan ide-ide radikal. Gimana nggak radikal? Lu bayangin, tourism. Siapa yang mau jadi turis ke negara gurun kayak Dubai? Siapa? Kan radikal banget. Lu jangan nganggap Dubai seperti sekarang di zamannya ada Burj Khalifa, jangan. Dubai zaman dulu itu kota pelabuhan, tapi ya selebihnya ya gurun aja. Apalagi selain tourism dia juga pengen bikin Dubai jadi kotanya real estate. Bayangin siapa yang mau beli tanahnya tanah gurun pasir. Sangat radikal. Yang ketiga international trade. Bayangin dia pengen bikin Dubai jadi pusatnya international trade. Padahal kita kan tahu Dubai ini merupakan kawasan Islam. Bagaimana mau melakukan international trade, mengundang banyak industri finansial dunia masuk ke Dubai? Gimana caranya? Karena industri finansial dunia nggak akan mau tuh datang ke tempat yang nggak boleh ngeriba. Kan ini radikal banget. Dan gilanya sekarang Dubai itu berhasil mewujudkan banyak mimpinya Sheikh Rashid ini. Yes, dari tahun 2000 sampai 2020 tourism Dubai naik 4 kali lipat, luar biasa. Ngomongin real estate, yes, real estate di Dubai itu luar biasa. Ada project namanya Palm Jumeirah Project, ada project World Island. Ini kan project-project real estate. Nggak semuanya berhasil. Palm Jumeirah itu berhasil, tapi kalau World Island gagal nih. Tapi ya kurang lebih berarti sudah ada project yang berhasil nih. Dan ya kurang lebih emang industri real estate di Dubai itu menggeliat. Terus bagaimana international trade? Ya ini berhasil juga. Karena udah banyak banget orang yang tinggal di Dubai buat kerja. Para ekspat. Dubai ini merupakan surganya para ekspat. Karena pajaknya rendah. Dubai ini pengen nge-attract banyak ekspatriat buat kerja di Dubai. Itu kenapa pajaknya dibikin serendah-rendahnya. Gue pernah nonton tuh di video YouTube. Kalau kita jadi pemain bola di Liga Inggris itu pajaknya 45%. Bayangin. Di Dubai rendah, makanya banyak ekspat. Ini surganya ekspat. Ide gila, ide radikal, tapi so far so good. So far berhasil. Masalahnya Dubai itu tidak didesain untuk menjadi kota yang sustainable. Tidak. Ini masalah besarnya. Dubai tidak didesain dengan efisien dan efektif. Untuk menjalankan kota Dubai setiap harinya itu membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar. Lu bayangin gedung-gedung seperti Burj Khalifa. Itu kan gedung yang secara bentuk aja udah kelihatan tidak efisien. Kalau mau ngomongin gedung yang efisien, udah pasti gedungnya kotak. Jelas. Bikinnya lebih gampang, lebih murah, space-nya dapat lebih besar, udah gitu konsumsi energinya pun ya pasti akan lebih rendah. Burj Khalifa itu tinggi, tapi bentuknya kan aneh. Akhirnya space-nya nggak efisien dong. Udah gitu buat nerangin lampu towernya aja itu konsumsi energinya luar biasa besar. Ini landmark, keren, tapi ya tadi tidak sustainable. Ngomongin kota Dubai itu didesain dengan car-centric design. Yes, Dubai ini punya metro. Yes, Dubai ini punya monorail. Yes, tapi punya metro sekedar punya metro, punya monorail sekedar punya monorail. Tapi kotanya didesain dengan highway yang lebar-lebar banget supaya orang gampang naik mobil. Ya pada zamannya Dubai ini lagi gencar-gencarnya ekspansi, gencar-gencarnya pembangunan. Memang pada zamannya itu dunia lagi car-centric banget. Itu kenapa nggak heran highway lebar-lebar. Tapi sekarang udah nggak efisien yang kayak begitu. Konsumsi energi besar, mobilitas jadi lebih sulit. Apalagi macet ya macet. Dan tadi kota-kota kayak begini itu ini at some point akan doom to fail gitu loh. Karena butuh konsumsi energi yang luar biasa besar. Dan desainnya kota Dubai ini nggak compact, nggak dense. Dia itu sparse. Sparse itu artinya jarang-jarang. Kota itu kalau mau efisien harus dibikin serapet-rapetnya. Rumahnya itu kalau bisa ya low rise apartemen lah. Itu compact banget, dense banget. Semakin compact kotanya, semakin gampang mobilitasnya, semakin rendah juga konsumsi energinya, semakin efektif, semakin efisien. Nah kalau lu bikin perumahan itu kayak perumahan suburb-suburb di Amerika yang bener-bener nggak compact gitu ya, sepanjang mata memandang itu semuanya pokoknya rumah landed. Nah itu tuh nggak efektif, nggak efisien, susah buat mobilitas. Nah Dubai pun begini, karena mereka itu kan melihat bahwa gurunnya itu terbuka dengan luas. Jadi ngapain bikin kota yang compact? Udah bikin aja tuh banyak suburb di gurun-gurun. Akhirnya apa? Akhirnya jarak di Dubai dari tiap destinasinya itu jadi jauh. Bahkan ya saking nggak compact desainnya,
Di Dubai ada metro, ada. Tapi saking besar highway-nya, dari stasiun metronya mau ke destinasi itu perlu jalan kaki jauh. Contoh nih, stasiun metro di Dubai Mall. Dari stasiun mau ke pintu Dubai Mall, itu perlu jalan di Skybridge sejauh 800 meter. Itu kan jauh. Kenapa? Karena tadi highway-nya kelebaran. Kalau kota yang kompak, ya stasiun metronya jaraknya sangat dekat dengan destinasi. Udah gitu nih ya, di Dubai itu sangat banyak gedung pencakar langit yang isinya tuh kaca semua. Semakin banyak kaca, maka semakin panas suhu udaranya. Dubai ini udah daerah gurun, udah panas, tapi ditambah dengan gedung-gedung pencakar langit yang isinya pakai kaca semua, akhirnya suhu Dubai makin panas. Akhirnya di mana-mana konsumsi AC-nya meningkat. Yang mungkin dulunya pakai AC suhunya suhu 20 derajat, sekarang mesti dinaikin nih. Dinaikin jadi suhu 15 derajat. Mungkin begitu lah kurang lebih perumpamaannya. Akhirnya apa ya? Karena suhu Dubai makin panas, lagi-lagi konsumsi energinya makin gila-gilaan. Mau mobilitas jauh kemana-mana, mau pakai AC juga mesti pakai yang suhunya pol banget. Artinya kan boros, nggak sustain. Dan di Dubai juga ada banyak lapangan golf. Lapangan golf di tengah gurun artinya butuh banyak air supaya si rumput itu tetap hijau. Bayangin tadi, konsumsi bahan bakar buat mobilnya tinggi, konsumsi listriknya tinggi, konsumsi airnya pun tinggi. Dan lu tahu air di Timur Tengah itu banyak airnya itu yang mesti datang dari proses desalinisasi. Itu kan merupakan proses di mana air laut itu dibikin jadi air tawar. Itu juga perlu energi yang besar loh buat bikin airnya jadi bisa diminum. Nah, semakin Dubai ketergantungan dengan energi, semakin mereka fragile dalam globalisasi ini. Mereka ini kan butuh supply chain yang luar biasa untuk mengakomodir kebutuhan energi mereka. Sekalinya ada perang bisa wassalam. Bagaimana cara ngoperasiin kota Dubai ini kalau energi akhirnya makin mahal? Karena misalnya perang dunia misalnya. Susah, lagi-lagi nggak sustain. Keren, so far soal tourism berhasil, soal property real estate berhasil, soal international trade pun berhasil, tapi ya tadi, sampai kapan kita akan melihat Dubai seperti ini tidak sustainnya? One day, lagi-lagi akan doomed to fail. Dan tentu Syekh Dubai ini bukan orang yang blow on, bukan. Syekh Dubai tahu ancaman ini bahwa mereka ini nggak bisa berdikari karena masalah energi tadi. Ya makanya akhirnya sekarang lagi banyak pembangunan solar park di Dubai. Yang mereka ini kan butuh juga nge-harvest energinya sendiri. Lewat apa? Lewat matahari yang paling gampang. Makanya banyak tuh dibikin solar park di Dubai. Ya kita lihat nantilah gimana di 2050 Dubai ini kira-kira masih jalan nggak nih? Ada perubahan nggak di Dubai nih? Kalau nggak ada perubahan seperti susah lah. Kalau ada perubahan ya bisa berhasil, bisa sustain, lanjut terus. Ya lagi-lagi Dubai ini nggak buruk, nggak. Cuman Dubai ini nggak sustain. Tentu Dubai lebih hebat dibanding Indonesia lah. Tapi poinnya begini, dengan segala potensi yang Dubai itu punya, Dubai ini tidak didesain secara efisien dan juga efektif. Itu masalahnya. Nah sekarang kita bahas Oman. Di Oman ini di kota Muscat, di sana tuh nggak ada gedung pencakar langit. Gedung paling tinggi di Oman itu gedung 16 lantai. Gedung Hotel Sheraton. Selebihnya nggak ada yang setinggi itu. Nah Muscat di Oman ini sering dibilang sebagai the anti Dubai City. Karena tadi dia ini pembangunannya itu tidak seperti Dubai. Nggak ada gedung pencakar langit. Dan mereka itu nggak pengen jadi western gitu loh. Muscat ini nggak pengen jadi western wannabe. Muscat ini pengen menjual vibes Arab tradisionalnya. Makanya di Oman ini kalau kita nonton di YouTube gitu ya, atau lo pernah ke Oman misalnya, ya kita akan dapetin vibes yang berbeda. Tadi yang glamorous luxury Middle East di Dubai, kalau ini tuh lebih the traditional Arabian style gitu. Nah Sultan mereka nih, Sultan Qaboos bin Said, dia ini merupakan seorang environmentalis. Jadi dia itu emang nggak pengen tuh bikin kota yang butuh banyak energi, yang nggak sustain, dia nggak pengen. Makanya dia tuh tetap pengen nge-preserve budaya dan juga culture Oman yang aslinya. Ya tadi culture the true Arabian style-nya itu loh. Masih bangunan-bangunan ala Arab, nggak ada gedung-gedung tinggi pencakar langit. Karena mereka paham nih, mereka kan juga pengen membangkitkan industri turismenya. Kalau mereka mau adu-aduan dengan Dubai dalam game yang sama nih, luxury glamorous kayak Dubai, pasti kalah. Karena duitnya banyakan Dubai. Mereka nggak akan bisa bikin project yang lebih glamor dibanding Dubai. Makanya mereka main di game yang berbeda. Mereka pengen nawarin ke turis experience yang beda, experience Arabian yang berbeda. The traditional Arabian, begitulah pokoknya. Tapi lagi-lagi nih, semua pemimpin Arab itu sadar bahwa oil ini akan usang one day. Dan Sultan Qaboos juga sadar, mereka nggak bisa bergantung sama oil terus. Itu kenapa akhirnya mereka diversifikasi juga. Nah kalau di Oman, mereka itu diversifikasinya dengan cara banyak bikin kota baru. Kenapa tuh Sultan Qaboos berpikir untuk bikin banyak kota-kota baru? Karena penduduk Oman ini diprediksikan di tahun 2045 akan naik 2 kali lipat. Artinya sebelum terjadinya housing crisis, mereka butuh banyak supply rumah baru, supply kota-kota baru. Dan kota-kota baru juga bisa ningkatin perekonomian. Kota-kota baru juga bisa bikin sektor-sektor industri baru. Kota-kota baru juga bisa jadi pool talent-talent yang baru.
Kota-kota baru juga bisa nge-attract banyak investment dengan bikin policy yang spesial, katakan bikin kawasan ekonomi khusus. Oke, misalnya di sini boleh ngeriba, misalnya begitu ya, itu kan attract investment. Daripada nggak disrupsi kota yang udah ada, ya kalau mau bikin kawasan yang khusus, mendingan bikin kota baru. Jadi kota baru ini selain untuk bikin pemukiman baru buat menanggulangi potensi housing crisis, juga bisa ningkatin perekonomian. Ini diversifikasi yang bagus juga. Nah tapi poinnya nih ya, jangan sampai salah kaprah. Oman ini buat banyak kota baru karena ada kebutuhan. Kebutuhan suplai rumah. Dan di Oman kotanya emang sedikit. Jangan disamain sama Konoha. Di Konoha kota udah banyak, yang underdeveloped masih banyak. Malah ngehambur-hamburin duit bikin kota khusus buat pemerintahan. Kan aneh. Nah, salah satu kota baru di Oman namanya The Sultan Haitham City. Ini kota yang didesain dengan smart gitu ya. Kenapa didesain dengan smart? Supaya konsumsi energinya lebih rendah. Traffic manajemennya, lampu-lampu di jalanannya, sistem-sistem sensor monitoringnya semua dibikin smart. Supaya tadi nge-reduce penggunaan energinya. Dan kotanya dibikin compact, dibikin dense. Beda sama kota Dubai tadi. Dibikinnya sekecil-kecilnya aja. Supaya gampang mobilisasi, supaya hemat energi. Dan udah disiapin tuh transportasi umumnya. Dibikin dari Muscat ke Sultan Haitham City udah dibikin metronya. Di inner city-nya pun udah disiapin bagaimana metro-metronya dengan jalanan yang tidak selebar jalanan di Dubai. Supaya kota ini compact. Dan naik metronya itu enak. Jadi di Sultan Haitham City ini nanti kalau lu naik metronya, kalau lu bakal datang ke Oman nih ya, dari metro ke destinasinya itu nggak bakal jauh jaraknya. Lu nggak perlu naik Skybridge 1 km, nggak perlu. Bayangin kayak di Jakarta nih, kalau kita naik MRT di Blok M, turun di Blok M, itu deket banget tuh ke mallnya. Emang nempel gitu. Kalau kita naik LRT di Halim itu kan jauh tuh. LRT Halim mau ke KCIC itu kan jaraknya jauh banget jalan kakinya tuh. Naik Skybridge juga. Nah kalau di Sultan Haitham City dibikinnya deket. Supaya jalan kaki jadi enak. Jadi bukan sekedar bikin metro, tapi juga bikin naik metro menjadi nyaman. Sultan Haitham City ini dibajetin dengan budget sebesar $2,5 miliar untuk menampung nih populasi 100.000 orang. Kalau kita bandingin sama The Line di Saudi nih ya, kota The Line, kota Neom tuh. Kota Neom ini diproyeksikan untuk menampung 200.000 orang. Budgetnya $100 billion. Jadi budgetnya itu kurang lebih 40 kali lipat dibandingkan dengan Sultan Haitham City si Neom ini nih. Tapi untuk menampung populasinya sebenarnya Sultan Haitham City ini udah menampung setengah populasi Neom. Jadi bisa dibilang budgetingnya Oman ini lebih bijak lah dibanding budgetingnya Saudi. Tapi ya wajar karena Saudi kan lebih kaya. Minyak di Saudi lebih banyak dibanding minyak di Oman. Jadi sebagai negara yang lebih miskin sudah seharusnya Sultan Qaboos lebih wise dan bagus. Nah gimana kalau IKN? Budgetnya IKN itu $40 miliar diestimasikan ya. Artinya ya masih jauh lebih rendah budgetnya Sultan Haitham City inilah. Gue nggak bilang bahwa di Oman ini semua kotanya itu kota yang compact, enggak ya. Di Oman juga ya macam-macam gaya-gaya Timur Tengah lah. Kotanya ini sparse juga. Jarang-jarang itu nggak compact, nggak dense. Makanya di kota-kota barunya nanti mereka akan bikin kota yang bagus, yang compact. Kota-kota dulunya mah car-centric juga. Makanya di kota barunya nanti dia akan bikin tidak car-centric, tapi pedestrian oriented. Jadi kan enak gitu. Ya artinya apa? Artinya sebuah negara itu bisa berubah. Yang tadinya car-centric nggak apa-apa, ya akui aja. Belanda pun dulunya car-centric, tapi akhirnya sadar, kemudian rencana pembangunannya itu dirubah. Bikin kota-kota yang tadinya car-centric, ya udah kita akui kesalahan, kita bikin ke depannya yang pedestrian oriented. Bukan buat sok-sokan jadi SJW, bukan. Tapi emang di masa depan nanti energi akan makin mahal, suhu akan makin panas, makin susah. Memang trennya itu yang sustainable, bikin kota yang compact, begitu. Ya sebenarnya Oman juga nggak mau tuh put all egg in one basket, nggak juga. Dia nggak mau tuh memperjudikan, menggamblingkan budgetnya untuk bikin kota yang tradisional Arabian experience doang, nggak. Dia juga bikin tuh satu kota yang ala-ala Dubai juga ada. Jadi di kota Muscat di kawasan Al Khuwair downtown dia bikin tuh semacam ala-ala Dubainya. Ini kan untuk diversifikasi. Kalau sampai misalnya ala-ala Arabian style mereka nggak laku, mereka masih punya nih ala-ala Dubainya di Al Khuwair downtown. Ini kawasan di kota Muscat mereka bikin ya cukup gedung-gedung tinggi juga lah, tapi di kawasan itu doang, di satu kecamatan itu doang lah mereka bikin. Jadi Al Khuwair downtown ini kota-kota waterfront juga, mirip sama Palm Jumeirah. Ya ini sebenarnya menyalahi ideologi pembangunannya Sultan Qaboos ya, tapi kita bisa mengerti lah. Ini kan untuk diversifikasi supaya resikonya tuh bisa di manage lah.
Gue juga nggak bilang bahwa Oman ini lebih baik dibanding Dubai, ya enggak. Kalau kita ngomongin tourism, Dubai sekarang masih lebih baik. Kalau ngomongin ekonomi juga sekarang Dubai masih lebih baik. Kita juga masih belum tahu apakah identitas Arab tradisional yang Oman jual itu bakal laku apa enggak, kita belum tahu. Karena ya tadi sampai sekarang tourism Dubai masih lebih baik dibandingkan Oman. Tapi yang kita omongin di video ini adalah bagaimana Oman ini mendesain kotanya dengan lebih sustainable dibanding Dubai. Itu intinya. Karena gini, tujuan final sebuah kota adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Dan salah satu faktor utama yang meningkatkan kualitas hidup adalah mudahnya mobilisasi. Kalau mobilitasnya itu mudah, artinya apa? Artinya lo mau akses peluang lebih gampang. Lo tinggal di Bekasi, mau kerja ke Jakarta gampang, seandainya mobilitasnya gampang. Seandainya kotanya dibikin dengan efisien dan efektif. Tapi kalau kotanya ini nggak efisien efektif, susah. Mau kerja agak jauh, nggak bisa. Jadi mobilitas ini kunci. Karena tadi, dengan mobilitas yang luar biasa mantap, peluang gampang didapatkan. Stres akan berkurang. Ekonomi akan lebih berkembang. Lingkungan nggak akan buruk, polusi akan berkurang. Dan sosial pun akan lebih terkonek. Lo boleh nih ada dua kota sama-sama punya MRT, sama-sama punya monorail, boleh sama-sama punya public transport, boleh. Tapi bukan itu doang intinya. Intinya adalah kira-kira public transport di kota lo selain dia ada, nyaman juga nggak? Enak juga nggak dipakainya? Kalau kota lo didesain dengan nggak compact, nggak dense, ya naik transumnya nggak akan seenak itu, akan lebih sulit. Kalau blueprint perkotaan lo itu car-centric, ya public transport lo hanya sekedar monumen aja. Yang pakai metro di Dubai ya siapa? Ya turis. Seperti apa yang Enrique Peñalosa pernah katakan, a developed country is not a place where the poor have cars. It's where the rich use public transportation. Dubai punya metro, punya tram, punya monorail. Tapi Dubai akan bisa dikatakan benar-benar maju nih dalam konteks public transport jika akhirnya orang-orang kaya Dubai ini meninggalkan Lamborghini-nya dan naik metro. Itu baru puncaknya tuh.